Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para jamaah, ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya yang tidak henti-hentinya diberikan dicurahkan kepada kita dengan melimpah setiap saat. Apapun yang kita butuhkan yang menjadi kebutuhan hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua anugerah tadi bisa mengantarkan kita untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Mari kita mengawali majelis kita ini dengan membaca umur kita sebagai upaya kita. Semoga Allah melimpahkan tambahan rahmatnya, juga hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Artinya, barang siapa yang mentradisikan suatu kebiasaan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala dari pembiasaannya dan dari pahala orang yang
Barang siapa yang membiasakan satu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala dari kebiasaannya itu, dan juga memperoleh pahala dari orang yang mengikuti kebiasaan, memperoleh pahala kebaikan itu, dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu, orang lain dan memperoleh pahala orang lain yang juga melakukan kebaikan itu. Kebalikannya barang siapa yang membiasakan satu keburukan, maka ia menanggung dosa dari kebiasaan itu. Dan juga menanggung dosa orang lain yang ikut melaksanakan keburukan itu. Terus dengan menawi bergaul menghadapi, nah seumpamanya apa yang dia melakoni orang benar, walaupun dari pandang orang lain kok nyaman, kepenak, ngajaki, karena momen-momen itu aku coba kemana dia bener ya, ini dia oleh diri tidak. Soalnya kalau misalnya kebiasaan buruk ini dijalankan, tahu-tahu kok orang lain mengikuti, nah, kita nanti juga ikut menanggung dosa orang lain itu. Kemarin kan beri contoh, Bapak saya mantung, terus nanti kemarin kami bahwa pasang taksen, sudah gimana lah. Terus setelah beberapa tahun ditirukan oleh orang lain. Sudah pasti dari sama itu pasang taksen kono kene, nyamperin aku sukses teman nih. Kita jadi yo nah jenengan mungkin dosanya wong liya juga nanggung. Iya, karena ngajari dhewe. Terus itu yang baik ya, yang baik. Kita kan bisa maaf pengajian malam Senin. Sudah hampir lebih kan. Saat di antara jamaah ini ada yang meninggal. Terus jamaah itu berjalan rutin. Padahal jam dan istiqomah selalu mengikuti pengajian. Apa dia sudah memperoleh pahala kebaikan dari pengajian itu jamaahnya? Kalau misalnya ini ada dua pendapat. Karena beliau sudah meninggal, maka ya sudah. Tetapi ada yang berpendapat, dia itu kan melu muriwi, ikut menghidup-hidupkan. Sejak awal kan ikut menghidupkan, kan? Nah, maka dia juga dapat pahalanya karena usahanya dahulu sehingga pengajiannya bisa tetap berjalan dan tetap hidup. Salah satu boleh jadi jasa orang yang selalu istiqomah ikut, maka sampai sekarang terus berjalan. Walaupun dia bukan yang mengawali, tapi dia ikut mempertahankan sekian lama sehingga pengajian itu terus berjalan sampai itu termasuk yang mendapat. Iya, termasuk yang mendapat pahala. Itu jangan meninggal ya. Dan misalnya penjenengan biasa hadir di majelis ini setiap malam Senin, gitu. Suatu hari penjenengan berhalangan, yang karena satu dan lain hal ada halangan yang sehingga penjenengan tidak bisa hadir. Maka Anda tetap dianggap ikut pahala, dapat pahala karena tidak hadir, walaupun tidak itu dianggap mendapatkan pahala, tetap diberikan pahala. Karena ini ketidakhadirannya itu bukan disengaja, tapi karena adanya halangan.
biasanya non sewu kebiasaan pun kalau di kampung itu kalau bertamu di rumah orang tetangganya itu biasanya le dodok lawang itu kalimat tersebut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang udah mulai banyak assalamualaikum ya. Kalau dulu kan Kulon Nuwun gitu yang umum gitu. Ya merubah kebiasaan dari Kulon Nuwun dengan assalamualaikum kan jauh lebih baik kan. Dulu mungkin orang akan mengatakan assalamualaikum itu harus sungkan gitu. Sudah anggap agamis banget gimana supaya kan mungkin orang pengajian baik kan. Boleh jadi itu punya ada agama yang seperti itu. Nah tapi karena sekarang sudah terbiasa, nah, orang yang ikut membiasakannya lah, yang ketika ada orang makan hal seperti itu dia tetap mendapatkan pahalanya. Walaupun itu kan sepele, orang kira kita kalah, tapi itu luar biasa kalau itu menjadi tradisi. Jadi itu hal-hal yang mentradisikan kebiasaan yang boleh jadi tidak sebenarnya sangat bermakna bagi masyarakat. Kan hanya merubah ucapan dan kode-kode luar kalau diganti assalamualaikum. Oh itu tujuannya kan memberitahu pemilik rumah bahwa kita ada orang yang nah hikmahnya lagi kalau kita mengucapkan salam itu kan sebenarnya suatu doa. Ya, itu doa bukan sembarang ucapan. Doa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, yang intinya itu mengandung makna yang luar biasa. Kalau Kulon Nuwun itu apa artinya? Ya itu kan hanya membilang ada yang nuwun izin tuan rumah untuk hadir untuk datang atau untuk masuk kan itu kan. Tapi kalau assalamualaikum, apalagi kalau lewat suatu mengat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking bagusnya doa yang disampaikan, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib walaupun cukup satu orang yang jawab. Saking arti itu, mau itu tak ada orang yang jawab gimana. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Wajibnya disebut wajib kifayah. Jadi kalau sudah satu orang menjawab ya sudah. Dan ciri orang pelit itu salah satunya jawab salam mau. Jawab salam aja jawab kan. Ya. Maka sekarang yang perlu kita tingkatkan setelah membiasakan mengucap salam, kita membiasakan bahwa ketika kita mengucap itu disadari ini adalah benar-benar doa yang disampaikan kepada Allah, yang ditujukan kepada orang yang diberi salam. Selama ini boleh jadi orang yang mengucapkan salam hanya sekedar lewat aja kan gitu, hanya sekedar ucapan kayak wes nggak bermakna. Nah, alangkah baiknya sekarang kita sadari dongake orang lain dengan kalimat salam kalau ketemu. Nah, misalnya ya kalau saya harus datang ke rumahnya dari masjid saja misalnya. Datang ke masjid, baru ketemu orang di masjid, assalamualaikum, salaman, gitu. Atau misalnya nanti mau pulang, ayo, aku balik di sini, assalamualaikum, Pak. Nah itu kan juga nggak apa-apa kan? Ada salah satu seorang apa ya katakanlah pejabat satu perusahaan besar dunia. Bukan perusahaan SSN, perusahaan Google itu kan perusahaan besar kalau saya punya. Itu CEO-nya itu membuat tradisi melatih para karyawannya itu membuat suasana kerja itu menjadi hidup, menarik dan bermanfaat secara
dilakukan secara diam-diam. Secara diam-diam. Nah, doa secara diam-diam ini luar biasa. Salah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa seorang mukmin kepada saudaranya mukmin yang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dan jenengan misalnya saya kok melihat Pak dan itu walaupun saya mengucapkan salah, tetapi saya secara khusus mendoakan Pak terus dikasih sehat. Tapi tanpa saya beritahukan itu Allah pasti dijawab Pak. Doa seorang mukmin kepada saudaranya mukmin yang lain yang tidak diketahui oleh pihak yang didoakan itu pasti dijawab. Dan dengan doakan kalau umum itu kan ya sudah dengan kata-kata kalimat salam tadi umum, ya. Tapi secara khusus pribadi, misalnya, Pak Toyo, belum gue dari bahagia rumah tangga. Tapi tanpa sepengetahuan beliau, ini dibuat katakanlah semacam bertahap. Orang pertama yang saya temui tak doakan. Ya apa sih doanya? Kan doa itu untuk kebaikan ya. Nanti saya target setengah jam berikutnya atau 2 jam, 1 jam berikutnya saya doakan orang lain. Ya diam-diam. Kalau semua orang begitu kan berarti kan saling mendoakan semuanya. Pasti suara. Sekarang rahasianya kalau misalnya penjenengan secara diam-diam mendoakan orang, kalau kita misalnya dari sini sekian orang, nah, doakan setiap seperempat jam 1 orang. Pertama Pak Abu, nanti kedua masih itu, yang lainnya 1. Kira-kira di dalam hati penjenengan muncul tidak rasa dengki kepada yang didoakan? Tidak. Nah, kalau semua orang berlaku seperti itu kan masing-masing tidak akan muncul sikap benci kan? Tidak akan muncul sikap dengki, tidak akan muncul sikap iri dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya persahabatan, pertemanan di antara kelompok jamaah itu pasti orang yang ingin membuat baik kepada yang lain. Semuanya pasti menginginkan orang lain menjadi sama-sama memperoleh kita. Tidak akan ada jegal-jegalan, tidak akan ada persaingan yang tidak. Terus siapa kesedungan ke motor terus akan jegal-jegalan, kan dia orang mungkin. Itu dampak psikologisnya. Secara ini diterapkan, mohon maaf. Yang mengatakan mohon maaf bukan orang Muslim. CEO top CEO-nya Google. Itu kan luar biasa kan itu. Jadi begitu datang ke kantor, siapa terserah orang yang kamu lihat pertama kali doakan. Itu ditambahkan kalau begitu masuk kantor, kalau begitu foto-foto aja, cuma tinggal hati aja. Nanti 1 jam berikutnya pilih orang lain lagi. 1 jam berikutnya pilih orang lain lagi. Doanya kalau saya ngomong panjang-panjang ya semoga rezeki melancar, jangan gitu. Mudah-mudahan dia diberikan kehidupan. Mudah-mudahan dia di segala diringankan dari segala beban dan beban. Itu kan hal-hal yang sepele kayak dalam perasaan kita ketika mendoakan. Kan maknanya juga luar biasa. Apalagi kalau dengan melakukannya secara konsisten terus-menerus setiap saat, setiap hari dalam lingkungan yang sama, pasti kita akan membawa perubahan. Pengalaman orang-orang yang sukses, ini salah satu motivasi yang sudah perlu kita diri. Ada orang menginginkan sesuatu itu bayangkan itu sekarang keinginannya besar. Jadi ada salah seorang yang di Indonesia mungkin sudah terkenal, Pak Ali Nanda, tokoh ISQ, Bapak ISQ, ya. Itu
bangunan yang proyek yang ditinggalkan, artinya tidak dilanjutkan karena entah apa nggak tahu bagaimana. Setiap melihat proyek itu, dia itu kan juga punya cita-cita ingin membangun tower bangunan apa misalkan lagi. Yang dia doakan pertama keinginan untuk membangun tower terus, tapi melihat bangunan suatu proyek bangunan yang juga tinggi kok mangkrak, mungkin pemiliknya atau kontraktornya kehabisan modal juga bisa. Dia hanya mendoakan bangunan itu segera dilanjutkan dan segera jadi, sambil diiringi bacaan sholawat. Setiap hari lewat situ mangkrak terus, tapi saya pendelok itu pasti hitung aja yang muka-muka lah berhasil cepat selesai karena dibacakan sholawat. Ya, padahal itu bukan miliknya Pak. Padahal bukan miliknya. Ternyata Pak, begitu tahun kedua mulai ada satu orang bersih-bersih di situ, mulai dapat perhatian. Tahun ketiga itu proyek dimulai lagi sampai akhirnya selesai. Dan alhamdulillah beliau sendiri akhirnya juga mendapatkan atau berhasil membuat sebuah tower miliknya sendiri. Ada bangunan pencakar langit yang ada di Jakarta miliknya IS gitu. Itu akhirnya juga berhasil. Sedangkan kalau di sini yang di lain itu menarik, nanti modern, sekeluaran modern, satu lagi perumahan Wirabana, kampung sini, Gasari, Gasari, ada nama hati kita pada, itu kita. Dan Pak Ramadan, kita besok Pak Ramadan, itu beliau cerita, ketika melihat itu pengen bercita-cita berpisah, rumah itu jadi pengen sekali rumah itu jadi gitu. Setiap melihat rumahnya itu bacakan sholawat, mulai serambat hasil sholawat yang dilakukan dengan mengatakan ia ingin sekali rumah itu menjadi miliknya. Alhamdulillah jadi miliknya, dibeli. 3M Pak ini Pak. Dibeli Pak ya. Ya, belum jadi Pak. Ya, masih belum jadi, artinya belum sempurna. Dengan itu kan kekuatan doa, dengan ngobrol di rumah misalnya kok pengen ngobrol, tapi yang baik-baik, dan kalau minta itu, kalau Rasulullah itu mintalah sesuai dengan kemampuanmu, yang kemampuan itu jika untuk kebaikanmu. Ya kalau kita minta rumah dengan kafe, itu pasti rapat bayar dia malah repot. Minta pengen dikasih mobil jalur mobil itu mahal pasti tahun 5 juta. Nah kalau mobilnya harganya miliaran kan pasti kita tahu kan miliaran juta gitu. Jadi seperti itu. Nah, iya kalau minta kendaraan mobil ya mintalah yang wajar yang sekiranya nanti membawa manfaat dan bisa tidak memberatkan kita untuk katakanlah perawatan dan pengurusannya. Gitu saja. Kalau minta ya boleh, tapi sangat boleh. Ada lagi pada pertanyaannya? Pertanyaan yang lain, mau Pak? Bagaimana menyikapi musibah? Karena kita kadang kalau kena musibah itu istilahnya kurang bersabar dan kadang bahkan menyalahkan katakanlah orang lain. Pertama,
musibah itu sendiri harus kita sikapi dan kita pandang sebagai satu. Itu adalah sudah menjadi takdirnya Allah. Sudah menjadi takdirnya Allah. Kalau sudah menjadi takdirnya Allah, jadi dari betul nanti kira. Dan Allah menetapkan bahwa segala sesuatu itu nanti termasuk musibah itu sudah menetapkan sebelum terjadi harus ditulis dan lauh mahfuz. Jadi dulu ceritanya Nabi Musa itu betul-betul nyalahin Nabi Adam. Goro-goro bapak bisa mangan buah bolu saja anak main berkosor apa ya. Goro-goro mangan buah bolu ketemu punya bapak akan kurang ajar bisa merasa keinginan mau saya anak tangga berkosor apa apa jawabnya? Jawabnya Nabi Adam. Musa, kowe kira nglakoni wae tonane muni. Sak dunia aku diciptakake, sak dunia aku digawe mangan mbahku dicatetan wis ana ning omahku nek mangan mbahku wis ana catetane. Sing salah ternyata aku. Nah, ada lagi. Jadi kalau dari takdirkan ya wis kan. Nah, yang menjadi masalah kira-kira catatan itu bisa dirubah atau tidak? Itu yang benar. Ternyata catatan itu ya bisa dirubah, tapi yang bisa merubah hanya Allah. Gitu. Jadi ada banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa musibah itu mestinya terjadi, tapi karena Allah punya kehendak lain dirubah catatannya. Contohnya, salah satu hal perbuatan manusia yang bisa menyebabkan Allah ridha sehingga takdir buruknya berubah menjadi takdir baik. Ini muridnya Nabi Ibrahim sowan kepada Nabi Ibrahim nyuwun tausiah mergo sesuatu saat nikah anjel nasihat nikah. Mohon balik sore balik. Lan nikah kan sesuk waktu yang ketemu dengan menjelang maghrib pulang. Begitu santrinya tadi, muridnya tadi sudah tidak kelihatan dari gerbangnya Nabi Ibrahim. Malaikat Israel datang. Malaikat Israel datang. Takon sama Ibrahim, Ibrahim kamu sapa? Muridku. Nek ngapa? Jalur nasihat untuk orang Arab nikahan besok jam berapa waktu itu akhir macam mau tengah kita. Israel bunyi juga, mesem. Israel itu rata bunyi juga. Kapan bunyi? Amalan bunyi. Saya sampaikan satu lagi sebelumnya mana saja. Bu Ibrahim kaget Pak. Wah ditututi santri wong. Ojo nikah sesuk bar mari nikah ora kena sok nilai ngalami malam pertama. Tadi akhirnya Ibrahim dia bilang, ayo wes sama dengan sedulur yang lawan mahfud kaya ngono ya wes lah. Ya wes. Akhirnya sesuk-esuk dewe Ibrahim nunggu waktu, orang nunggu berita pernikahan bocah itu boten. Nunggu lagi tolong ayam orang. Ibaratnya kalau saya kerumuh ngenteni pengumuman masjid sing innalillahi sing ngenten. Nah, kalau dari nanti awal aku beritani, ngantar sore, ngantar bilang berikutnya orang aku beritani, ngantar Ibrahim lali, terus ngantar bertahun-tahun lali, sehingga Ibrahim itu baru mendapatkan berita santrinya tadi meninggal
dua anak 10. Oh, luar biasa kan. Artinya dua anak 10 kan jangan kok musik kok makmur tenang gitu. Nah, akhirnya karena mendapat berita anak santrinya meninggal, Ibrahim takziah sampai menghantarkan ke tempat kuburan. Sampai di sana, begitu orang-orang sudah pulang dari pemakaman, Ibrahim itu balik dari diri ke undukan ke santri. Di gerbang kuburan ketemu Israel. Israel ini jomlah itu, ngamusi, ngeprank aku, ngeprank dia. Santri ini jari bisa kok ngomongnya saat dulu subuh, jabut nyawanya orang nikah, kok ngantar luweh 30 tahun ngantar dia anak subuh, berarti itu ngamusi ya. Orang itu menceritakan. Dino kaya aku saat dulu subuh, aku ngerti nginceng bocah ini. Dia begini iku sholat tahajud sawasnya aku jam terus aku pengen jam sebenarnya jabut nyawanya. Dumadaan Gusti Allah mengutus malaikat liyane, malaikat khusus utusan Gusti Allah. Surat perintah kanggo nyabutnya wong jaluk tarik nek. Lha aku yo ora entuk ayat-ayat akhir kami berdua menghadap Allah kembali. Apa sebabnya kok tarik rasul. Ternyata menurut Allah itu ridho dengan amalan si santrinya Ibrahim tadi. Jadi setelah pulang dari tempatnya Ibrahim, ia pulang. Nah, mulai dari maghrib Isya itu dia membagi hartanya menjadi dua. Yang separuh diberikan fakir miskin dan anak-anak yatim di kampung itu. Yang separuh dia pakai untuk modal hidup berumah tangga. Allah ridho dengan cah nom tidak kaya ngomong. Sehingga jatah kudune harus dicabut nyawanya malam itu dirubah terus Allah tambahin sakar itu Allah. Ini pertama lagi. Sing jenenge musibah iki wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Nek wis ditulis Mahfuz ora iso mesti kejadian. Bisa dirubah, nih bisa dirubah harus Gusti Allah. Caranya beramallah amal yang diberi Allah yang boleh jadi nanti Allah akan merubah takdir tulisan takdir kita yang ada di sana. Ini yang pertama. Nomor kali bahwasanya musibah itu adalah sebagai bukti kita benar-benar beriman kepada Allah. Karena kalau orang beriman itu pasti imannya diuji, Pak. Jangan kok ngaku mukmin, diuji sebenarnya orang. Nak sing uji sesama manusia, Pak. Mengapa dia mukmin tenan? Bagi manusia, tadi kan cara dengan katakanlah memurtadkan umat Islam dengan yang ikut murtad itu kan. Aku juga muslim, aku muslim terus ngajak kancane murtad. Soalnya melihat kebenaran di balik. Nah, wong arep cek kowe mantan muslim, bener. Iso maca Al-Qur'an iso. Iki apa ayat terus iki. Mohon nggih to. Itu ngecek. Nah, Gusti Allah mboten ngoten. Diuji nganggo musibah. Iman itu kuat tenan ora. Diuji dengan musibah. Kalau diuji kok tetap sabar, maka imannya ditinggikan derajatnya. Ya. Derajat itu maka waktu dari surat apa? Ya Allah, nama suratnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dirinya dibiarkan mengaku beriman padahal tidak pernah diuji? Ujian beriman itu harus diuji. Al-Ankabut ayat 2. Al-Qur'an sebagai bentuk ujian dari Allah membuktikan iman kita tuh benar iman yang kuat atau hanya sekedar ikut-ikutan iman. Yang nomor 3, bahwasanya yang namanya musibah itu menimpa seorang mukmin. Kalau menimpa seorang mukmin
Allah menghendaki dengan musibah itu ingin menghapuskan dosanya. Jenengan kena musibah, maka Gusti Allah ngendikan tak ngapurane dosamu ning kowe tak kei musibah supaya kowe esuk ben ning akhirat rasa bayar dosamu. Ngoten. Terus itu musibah itu tujuannya baik apa enak? Gila, jenengan petas. Kan awal diri itu enggak bersih dari dosa. Ada enggak kita yang suci dari dosa? Enggak ada. Maka kalau kita misalnya dosanya dibersihkan di dunia, ya syukurlah. Enggak dengan akhirat rasa bayar kok. Nah, bayar dengan akhirat itu koso ya masalah. Kemudian luwih domo, tingkat siksaannya lebih parah. Dan jenengan nampa musibah siksa ning neraka ora mesti ketulung. Jenengan nampa musibah ning donya bengok-bengok tanggane sing teko. Nggih mboten. Lho sanajan lara ning donya, sambat-sambat neraka, sambat sedulur kan tasih saged. Ning akhirat Pak. Sapa sing sambat? Mun boten enten mulai nek komplit dibayar ngene ya lumayan. Lho niki soalnya wis sudah menjadi sunatullah. Sunatullah itu pun barang siapa yang melakukan keburukan pasti dia akan merasakan. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, sekecil zarah sekalipun pasti dia akan merasakan akibatnya atau membalas akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti rasake, lah saiki rasake jangan memilih akhirat memilih dunia. Pokoknya dirasake nanti. Ini kok wis hukume Gusti Allah saate. Kecuali yang menentukan Gusti Allah ora tak balas. Ora tak balas ning akhirat, ora tak balas ning dunia ning urip tak gawe kosong. Lah padha kaya itu jenenge. Dadi musibah tadi. Maka tadi musibah itu sebelum terjadi, sebelum menimpa, ia sudah tertulis di lauh. Ya. Kedua, musibah itu dimaksudkan oleh Allah untuk menguji keimanan seseorang. Ya, kalau iman kita ini mendapatkan musibah, berarti sebenarnya Allah itu menyediakan kesempatan untuk mengangkat derajat kita. Yang ketiga, bahwasanya musibah yang diberikan kepada orang mukmin itu oleh Allah dijadikan sarana untuk menghapus dosa-dosa. Dan yang keempat apa? Ada yang keempat supaya manusia itu tidak menyombongkan diri di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluk yang lain. Karena kalau dia tidak pernah mengalami musibah, pasti dia akan menyombongkan diri sebagai orang yang senantiasa sentosa. Contohnya, yang namanya Fir'aun itu nggak pernah dapat musibah. Yang untuk musibah pisanan ya langsung jadi masak dengan pokok dengan yang segoro itu. Sehingga dia sombong karena merasa tidak pernah sakit, tidak pernah sengsara, tidak pernah bersedih. Aku anak rabbukumul a'la. Karena nggak pernah mendapatkan musibah. Makanya salah satu fungsi adanya musibah bagi orang mukmin adalah untuk menjadikan dirinya tawadhu di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Kalau orang tawadhu berarti kan jauh dari sifat takabur. Ya. Kalau orang jauh dari takabur berarti dia selamat dari ancaman siksaan neraka, karena orang yang takabur itu akan mencium baunya surga. Kata dia, menurut saya, kita lanjutkan insyaallah pekan yang akan datang. Akhirul kalam kita tarik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran ya rahmat rahman ya faydal man